day everyone. Di sini aku akan menjelaskan tentang antropologi kebijakan. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Alvina Fira dengan NIM E11231075 dengan dosen pengampu yaitu Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI dengan tugas mengenai antropologi kebijakan. Prodi Antropologi Sosial kelas B. Yuk ikut keseruan aku untuk menjelaskan antropologi kebijakan. Ada yang tahu nggak sih sama pengertian antropologi kebijakan? Yuk ikut aku menjelaskan pengertian antropologi kebijakan. Lebih spesifiknya itu penerapan antropologi dalam kajian publik yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut, diantaranya 1. Integrasi antropologi dalam kebijakan publik. Terus yang kedua itu analisis sosiologis dalam antropologis. Terus yang ketiga pendekatan holistik. Yang keempat implementasi dalam evaluasi kebijakan. Terus yang kelima antropologi terapan. Dengan demikian antropologi kebijakan tidak hanya mempelajari isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga latar belakangnya, proses pembuatannya, dan implementasi kebijakannya, serta dampaknya terhadap masyarakat dan perspektif sosial budaya. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan antropologi kebijakan. Pada awal perkembangan antropologi abad ke-19 dan pada abad ke-20, antropologi itu sebagai disiplin ilmiah yang berkembang seiring dengan kolonialisme. Nah, di mana antropologi mempelajari masyarakat adat di koloni-koloni Eropa. Dan juga fokus awal antropologi adalah memahami budaya dan struktur sosial masyarakat adat, serta seringkali dalam konteks kekuasaan kolonialnya. Terdapat juga pada masa ini antropologi belum secara langsung terlibat dalam studi kebijakannya, meskipun para antropolog memberikan wawasan penting yang seiring digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan kolonialnya. Terdapat juga periode pasca perang kedua, berikut ini juga penjelasannya. Yuk kita simak. Nah, periode perang pasca perang kedua pada tahun 1950 sampai 1970-an, setelah Perang Dunia Kedua, antropologi semakin terlibat dalam pembangunan negara-negara pasca kolonial dan modernisasi. Para antropolog bekerja dalam proyek pembangunan internasional seringkali meneliti kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Pada masa ini juga kajian terhadap kebijakan publik mulai tumbuh rasa tuh. Nah, namun masih dalam konteks yang lebih praktis, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian lapangannya. Dan di sini juga kita akan menyimak tentang perkembangan di era globalisasi. Seiring globalisasi, antropologi kebijakan semakin berfokus pada dampak kebijakan global terhadap komunitas lokal tuh. Nah, studi-studi ini juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh organisasi internasional atau negara-negara besar mempengaruhi masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan juga tema-tema seperti neoliberalisme, kebijakan pembangunan, hak asasi manusia, kesehatan global, dan perubahan iklim menjadi fokus utamanya. Salah satu contoh penting adalah studi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, di mana para antropolog meneliti bagaimana kebijakan lingkungan internasional mempengaruhi. Internasional mempengaruhi masyarakat adat dan lokal yang tinggal di wilayah-wilayah sumber daya tersebut. Dan yang terakhir itu pada awal perkembangan antropologi kebijakan ialah konsep utama dalam antropologi kebijakan itu sendiri. Kebijakan sebagai proses budaya. Kebijakan dilihat bukan hanya
sebagai dokumen formal saja, tetapi sebagai proses budaya yang melibatkan negosiasi, kekuasaan, dan dinamika sosialnya. Kebijakan tidak hanya diterapkan tetapi dipahami, dinegosiasikan, dan bahkan ditentang oleh masyarakat lokal. Nah, mengenai antropologi kebijakan juga kita harus tahu tentang pengertian dari metode etnografi dalam studi kebijakan. Nah, metode etnografi dalam studi kebijakan adalah pendekatan kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku, nilai, dan budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan. Melalui observasi tentang wawancara mendalam, penelitian mengumpulkan data dari lapangan untuk menggali konteks sosial dan budaya dari kebijakan tersebut. Analisis etnografi memungkinkan bagaimana kebijakan diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini juga relevan untuk memulai hubungan antara kebijakan dan masyarakat secara holistik. Terdapat juga bagaimana kita memahami tentang metode etnografi itu sendiri dalam konteks studi kebijakan. Dalam konteks studi kebijakan, etnografi digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan dirumuskan karena diimplementasikan dan direspon oleh masyarakat luas. Dalam metode ini juga memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan suatu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan itu mempengaruhi para individu dan komunitas di tingkat lokal serta dinamika kekuasaan dan hubungan sosial yang terlibat. Dan kita juga harus tahu juga tentang langkah-langkah etnografi dalam studi kebijakan. Yang pertama itu pengamatan partisipan, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga analisis dokumen kebijakan. Dan yang terakhir dalam mengenai antropologi yaitu definisi dan ruang lingkup antropologi kebijakan. Antropologi kebijakan adalah suatu cabang dari antropologi terapan yang berfokus pada suatu analisis kebijakan publik dengan mempertimbangkan suatu aspek sosial dan budayanya. Ruang lingkupnya meliputi proses kebijakan, keterkaitan sosial budaya, rekomendasi praktis. Oleh karena itu, antropologi kebijakan berperan penting dalam memahami dinamika kebijakan dalam konteks masyarakat dan dampak kebijakan pada masyarakat itu sendiri, yaitu antropologi kebijakan berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan oleh kebijakan terhadap masyarakat, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan atau marginal. Studi ini juga meneliti bagaimana kebijakan dapat memperkuat atau mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mengubah identitas, hubungan sosial, atau akses terhadap sumber daya. Dan terdapat juga beberapa contoh tentang studi kasus seperti kebijakan perbatasan yang ada di Indonesia. Antropolog mempelajari bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang di daerah perbatasan seperti Entikong di Kalimantan Barat, di mana terdapat interaksi lintas batas yang kompleks antara Indonesia dan Malaysia. Antropologi kebijakan juga membantu memahami kita bagaimana masyarakat setempat menavigasi kebijakan perbatasan yang seringkali tidak dipertimbangkan realitas lokal mereka. Kebijakan tanah adat yang ada di Indonesia. Studi lain dalam antropologi kebijakan berfokus pada bagaimana kebijakan terkait dengan hak-hak tanah adat dapat memperkuat suatu ancaman hak-hak masyarakat adatnya. Antropolog kebijakan menganalisis interaksi antara hukum formal dan norma-norma budaya lokal. Itu saja penjelasan mengenai antropologi kebijakan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan saya mohon minta maaf kalau ada kesalahan kata dalam penjelasan ini. And happy
Good day everyone. Bye bye. Sampai jumpa.